Hai, aku Yuda, ini Ahmad, ini Akmal, ini Hatta, dan ini Ipan. Dan kami dari kelompok 2 Kepemimpinan 21IK 9. Hari ini kita akan visiting atau kunjungan ke TK Amal Kartini sesuai perintah dari tugas kewarganegaraan kepemimpinan. Dan kita akan ngobrol wawancara bareng dengan saya Ibu Roidah, Kepala TK Amal Kartini yang terletak di Masjid Pogung Raya Sinduadi, Melati, Sleman. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Bu Ida terkait kepemimpinan gitu. Karena emang saya dapat informasi nih, Bu Ida ini cukup berpengalaman terkait pengalamannya tentang kepemimpinan. Nah, aku mau nanya dong, Bu, Ibu sebagai kepala sekolah TK Amal Kartini udah berapa lama, Bu? TK ini saya dirikan pada tahun 1995. Pendiri berarti ya, Bu? Iya, pendiri. Karena pada saat itu, ini cerita sedikit ya Mas ya. Apa, Bu? Karena pada saat itu di Masjid Pogung Dalangan yang letaknya kira-kira 500 meter ke arah timur, itu ada Masjid Pogung Dalangan namanya, yang ada serambi kiri kanannya yang selama ini tidak dipakai. Pada waktu 95, TK yang ada di lingkungan Pogung ini satu, yaitu TK PKK, TK umum. Tetapi TK yang Islam itu belum ada. Jadi saya berinisiatif membawa ide saya ke pengajian Kartini. Pengajian Kartini itu adalah pengajian ibu-ibu yang ada di Pogung untuk setiap hari Rabunya. Dan ide itu diterima. Akhirnya kami dengan beberapa teman itu mendirikan TK Amal Kartini ini. Nama TK Amal Kartini itu adalah amal dari pengajian ibu-ibu yang ada di Pogung. Ceritanya gitu. Filosofinya ya. Seperti itu. Sampai sekarang itu masih TK Amal Kartini namanya, belum pernah berubah nama. Ini kami di bawah Yayasan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yayasan yang membawai masjid yang ada di Pogung Kidul ini. Masjid yang ada di Pogung Kidul ini ada 3, ada Masjid Al-Asri, ada Masjid Pogung Raya ini, ada Masjid Pogung Dalangan. Nah, pada tahun 2006 terjadilah gempa di Jogja, gempa di Jogja. Waktu itu serambi kiri kanan masjid itu retak dan mengkhawatirkan nanti jika terjadi apa-apa ndak roboh, nggak kena anak-anak, kasihan sekali nanti. Kita kan juga mikir ke sana. Akhirnya dari yayasan kita dipindah ke Masjid Pogung Raya ini, yang di sini, yang sekarang ini. Pindah ke sini pada tahun 2010. Gempanya 2006. Ya, nanti kita lanjut. Gempanya tahun 2006, kita pindah tahun 2010. Masih bertahan 4 tahun di sana gitu. Sejak pindah ke sini kami masih stay di sini karena kata yayasan itu mau dibangunkan gedung yang khusus untuk TK. Tetapi sampai sekarang belum. Kami masih di sini. Nah, masih diusahakan lah ya, masih diusahakan sama yayasan. Gitu Mas ceritanya. Didirikan tahun 95 dan bertahan sampai tahun 2003, dan selama itu juga Ibu menjabat sebagai 2023. Iya, sampai menjabat sebagai kepala sekolah. Berarti ada 20 tahun masa hidupnya Ibu paling enggak sampai sekarang dihabiskan untuk jadi kepala sekolah gitu. Berarti pengalamannya. Tapi yang menarik tadi kan gempanya terjadi 2006. Dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke sini tahun 2010. Inisiatifnya Ibu kan untuk atau kesepakatan bersama? Itu kesepakatan bersama karena Masjid Pogung Dalangan juga mau direnovasi. Karena di sini ada gedung yang sudah dibuat. Jadi kita tinggal masuk dan memperbaiki gedung ini yang sebelah ini. Ceritanya gitu. Nah, Ibu selama menjalani karir nih sebagai seorang kepala sekolah dalam 28 tahun, mungkin pertanyaan saya, selama 28 tahun itu gimana sih Ibu membuat siklus atau sistem kepemimpinan? Biasanya seperti apa kalau dari Ibu gitu? Kalau saya pribadi, saya menganggap ya, mungkin orang lain juga menilainya gimana, saya juga tidak tahu ya. Kalau saya pribadi,
seorang pemimpin itu adalah yang bisa diajak bekerja sama gitu loh. Jadi pemimpin itu bisa mengajak kerjasama. Misalnya di sini saya sebagai pemimpin di TK ini ada beberapa guru yang saya pimpin dalam arti seperti itu. Saya mengajak kerjasama guru-guru itu supaya TK Amal Kartini ini tetap eksis gitu. Seperti kita sering mengadakan pertemuan guru khusus guru untuk membahas hal-hal yang perlu kita bahas. Misalnya untuk pada semester baru atau tahun ajaran baru, program-program kita yang harus kita laksanakan apa? Misalnya pada tahun ajaran baru nanti bulan Juli. Kita ini sudah mempersiapkan sejak Januari ini untuk penerimaan siswa baru pada tahun 2023, tahun ajaran 2023 pada bulan Juli. Dan kita sudah menerima siswa baru. Mulai sekarang ini sudah menerima kita. Dan sudah ada juga yang daftar gitu, seperti itu. Secara, berarti kan Ibu tadi bilang tentang kerjasama ya. Pemimpin itu berarti harus bisa jalan bareng. Iya. Jalan bareng. Kalau misalnya itu kan secara sistem, tapi kalau misalnya gimana sih Bu mengepalai guru-guru ini? Sistemnya apakah transpersonal, maksudnya keterbukaan menjadi kuncinya atau komunikasi menjadi kuncinya atau apa Bu? Saya berprinsip gini Mas, yang penting komunikasi kita berjalan dengan lancar. Dalam arti misalnya ada satu kasus di sini, misalnya ada rasa tidak enak atau apa, itu harus kita bicarakan sampai itu selesai persoalan. Jika ada persoalan itu harus kita bicarakan dengan lapang dada, semuanya harus menerima. Bagaimana kita cari solusinya, seperti itu Mas. Jadi saya saya bukan pemimpin yang otoriter dalam arti seperti itu. Kita sering sharing sama guru-guru, ini bagaimana, itu bagaimana, seperti itu. Berarti kalau tidak kan bukan otoriter, artinya pengambilan keputusannya dengan persetujuan atau satu suara gitu. Iya, kita mengadakan rapat nih, gitu. Terus suara terbanyak, misalnya suara terbanyak dalam menentukan pilihan. Misalnya untuk tema pembelajaran aja, nah, itu aja contoh kecilnya. Itu memakai suara yang terbanyak, seperti itu. Selama Ibu menjadi seorang pemimpin, apa sih yang harus dipunyai seorang pemimpin, karakter atau mungkin hal yang krusial yang harus dimiliki seorang pemimpin? Mungkin ketegasan Mas. Walaupun kita gini ya, berdiskusi, mengambil suara terbanyak, tetapi seorang pemimpin itu harus tegas dan tidak leda-lede, misalnya hari ini gini, besok begitu, kan nggak pas ya. Kita harus tegas dan konsisten. Seperti itu. Itu menarik Bu, terkait tegas dan konsisten. Berarti walaupun di sini menganut tadi ya voting, maksudnya suara terbanyak, keterbukaan terhadap guru-guru lain, tapi ketegasan itu menjadi penting juga. Kalau apa sih yang coba Ibu sebagai seorang pemimpin, apa yang coba Ibu tanamkan ke guru-guru gitu? Apa yang harus dimiliki mereka juga? Yang Ibu punya nih, tapi kasih ke mereka juga. Kepercayaan diri, terus profesional, seperti itu. Penting tuh. Jadi kita sering belajar bersama, belajar bareng. Apa yang saya dapati, misalnya saya rapat di mana, apa yang saya dapati, saya berikan kepada guru-guru agar mereka juga bisa berinovasi dengan informasi yang saya berikan gitu loh. Jadi bukan stuck di situ saja. Seperti sekarang ini yang dulu kita memakai kurikulum 13, sekarang kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Kita mengikuti yang terbaru lah, apa yang terbaru kita update terus gitu loh. Seperti itu Mas. Tadi menarik tentang profesionalitas, karena di case-nya mungkin di beberapa lingkungan saya sih pribadi itu mereka ketika ngomongnya sih profesional, tapi ketika mereka sudah terlalu menggunakan prinsip kekeluargaan, profesionalitasnya berkurang karena mereka anggap ini keluarga Dok, jadi ini keluarga kok, jadi apapun yang seharusnya terlihat salah karena mereka menganggap keluarga, jadi tidak terlihat, sehingga profesionalitasnya hilang. Itu menarik sih Bu, profesionalitas itu. Kok saya tuh Mas, mungkin
mungkin ya beda kultur kali ya. Ya. Saya tuh aslinya orang Medan. Ah, Medan. Ya. Saya aslinya orang Medan, mungkin dari didikan orang tua seperti itu. Jadi kita berbicara itu di depan. Ya. Kalau di depan itu istilahnya kita diskusi seperti ini, Ya. ya sudah, habis diskusi selesai, apapun kesimpulannya di diskusi itu. Dan saya tidak mau membicarakan di belakang gitu loh. Ya, Lebih baik itu- kita bicara di depan. Itu karakteristik orang Ya. ya Barat dan Timur ya, maksudnya Ya. orang Jawa kan identik dengan Sungkan, keenakan ya, itu. Sungkan gitu. Iya, iya. Sungkannya dipakai gitu. Ya sebenarnya tadi jadi masuk akal ketika Ibu bilang ketegasan kalau Ibu ngomong dari Medan, karena emang setahu saya dan orang-orang yang saya kenal yang asalnya dari Jawa, Sumatera ya, khususnya Medan seperti itu, mereka punya ketegasan tersendiri gitu, punya cara pikir yang sedikit beda gitu sama orang Jawa yang nggak enakan Nggak apa enak, segala macam. sungkan Ya sungkan gitu. itu kan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apakah sungkan itu menjadi penghambat dalam sirkus kepemimpinan? Iya. Akhirnya kurang tegas. Harusnya mereka misalnya ini mereka mengajukan usul seperti ini gitu. Tetapi karena sungkan, takut menyinggung seseorang misalnya, akhirnya rasido, akhirnya nggak jadi gitu loh. Tetapi Yun Sewu, artinya saya itu kan sudah lama stay di Jogja ya. Jadi saya sedikit banyak ya banyak banget udah perubahan dari diri saya. Artinya saya sudah bisa ngomong teman-teman gitu loh. Jadinya kalau saya ke Medan bilangnya saya orang Jawa banget gitu. Ya udah, ya pasti sudah terpengaruh lah ya gitu. Ya, seperti itu. Kalau di TK ini apakah masih ada, tadi kan kita bahas tentang ketidakenakan itu. Apakah di TK ini juga masih ada itu atau udah benar-benar kami singkirin nih biar TK-nya bangkit, tidak ada ketidakenakan, semuanya harus berdasarkan keterbukaan. Ya. Insya Allah kita sudah maksudnya sejak awal kepemimpinan saya yang rasa tidak enak itu saya bicarakan di depan, dalam arti gini, ada apa toh Bu? Mbok yang ngomong saja gitu loh. Jadi teman-teman mengeluarkan ide begini loh Bun. Jadi mereka mengeluarkan ide itu apa yang tidak enak itu apa? Gitu loh. Nanti kita bicarakan gitu loh. Solusinya bagaimana? Gitu. Ini juga yang kan jadi menarik. Tadi kan Ibu bilang ketika ada sesuatu yang tidak enak, Ibu coba untuk bicarakan depan langsung. Nah, itu kan salah satu bentuk penyelesaian masalah ya. Nah, kalau Ibu sendiri nyelesain masalah dari guru-guru ini yang Ibu kepala itu seperti apa? Apakah tadi itu face to face sama Ibu dulu, baru dibawa ke forum? Apakah langsung Ibu ini dibawa ke forum untuk diselesaikan masalahnya? Kami alhamdulillah di sini tidak ada masalah sih sebenarnya ya. Dari awal? Dari awal. Dalam arti gini. Nanti kok kita pagi kan ketemu nih sama guru, Bun, misalnya ada guru yang saya tidak tahu ya, mungkin artinya gini, guru itu merasa tidak enak atau apa, kadang ngomong pribadi sama saya. Nanti setelah itu saya rasa itu bukan masalah pribadi banget, ya akhirnya kita pelorkan di forum guru di sini. Jadi saya rasa sejak awal kita memang menerapkan, kamu kalau ada kekurangan atau saya yang kurang atau bagaimana, langsung saja, jangan ngomong di belakang, saya bilang gitu. Jadi dari awal kita punya prinsip, walaupun mungkin saya salah dalam arti gini, teman-teman boleh, Bun, itu jangan seperti itu boleh. Jadi itu memberi masukan ke saya. Jadi kok misalnya saya melenceng nih dalam arti kami tidak setuju dengan ini, nggak apa-apa gitu loh. Saya seperti itu, Mas. Berarti Ibu seorang pemimpin yang bisa dikritisi, bisa mengkritisi juga. Ya itu ada di balik-baliknya juga ya. Menarik sekali cerita Ibu. Nah, ini kan saya ngerasa kultur yang dibawa kan kultur yang benar-benar menarik sih Bu untuk saya pribadi, karena jarang saya ketemu orang yang punya kultur didikan orang tua yang menurut dia benar dan dibawa ke sesuatu yang sebenarnya sudah tertanam ya. Iya, sudah tertanam dan dibawa ke sini dan masih worth it, masih bekerja dengan baik. Kulturnya yaitu kultur ketegasan dari Ibu sendiri. Sorry tadi harus di-cut gitu karena memang ada kendala di kamera, tapi kita lanjut. Nah, kan Ibu udah sharing tadi pengalaman tentang 28 tahun menjadi seorang pemimpin, caranya segala macamnya. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya nih,
gimana sih cara TK Amal Kartini ini memperkenalkan kepemimpinan pada anak-anak yang sebenarnya masih dini banget kan, untuk tahu, untuk paham gitu. Oh iya, kalau di TK itu kita kan sudah ada kurikulum Mas. Jadi setiap satu semester tuh ada 5 tema dan 6 tema. Untuk kepemimpinan itu kita masuk ke dalam tema negaraku. Nanti kita letakkan dipaskan pada bulan Agustus bertepatan dengan perayaan perayaan 17 Agustus gitu, kemerdekaan. Nah, jadi kita mengenalkan pemimpin mulai dari presiden sampai ke RT dan ke Pak RT sama dukuh yang ada di lingkungan sekitar sekolah gitu loh. Maaf Bu, dukuh itu kepala dusun. Kepala dusun di atasnya RT. Jadi bahkan kita belajar itu bukan hanya di dalam kelas gitu loh. Kadang kita anjang sana ke rumah Bapak kepala dusun untuk anjang sana, dan Bapak dusun memberi sedikit ilmu lah ke anak-anak bahwasanya seorang pemimpin, seorang kepala dusun itu kerjaannya begini gitu loh. Jadi kita juga mengenalkan dari kepala negara sampai kepala dukuhnya itu. Berarti untuk TKN sendiri memperkenalkan konsep kepemimpinan tuh melalui kurikulum. Kita boleh sharing nggak sih Bu? Tadi kan saya ketemu sama anak-anak, terus nanya dari mereka tuh ketuanya siapa. Terus mereka nggak ada ketua gitu, belum ada ketua kelas. Nah, saya pikir TK ranah pendidikan dini itu memperkenalkan konsep kepemimpinan itu melalui ketua kelas gitu. Saya pikirnya gitu, karena biar mereka juga tahu ternyata di sekitar mereka ini ada orang yang punya kemampuan, punya tanggung jawab yang lebih daripada mereka sebagai seorang pemimpin konsepnya, walaupun sebenarnya itu konsep itu ditanamkan melalui alam bawah sadar gitu. Mereka belum tahu konsep patennya seperti apa. Pikir tadinya gitu Bu, ternyata di sini belum. Bukan di sini mungkin ya, mungkin di seluruh TK belum ada konsep ketua kelas itu. Saya tidak tahu apakah di TK kami saja yang tidak ada atau di seluruh lembaga yang ada di Sleman ini tidak ada. Tetapi ini konsep yang bagus juga Mas. Artinya tidak ada salahnya gitu loh. Konsep kepala sekolah, konsep ketua kelas itu bisa diterapkan, tetapi saya berpikir kalau diterapkan di kelompok A tidak bisa. Kelompok A itu anak yang baru masuk, belum percaya dirinya juga belum tumbuh, tetapi kemungkinan konsep itu bisa kita terapkan di kelompok B. Mas tadi mewawancarai anak kelompok B apa kelompok A? Yang bawah? B, yang atas. Yang atas. Iya. Berarti yang di kelompok B itu mungkin sudah bisa kita terapkan. Terima kasih banyak, ini mungkin ide yang cemerlang ya. Ya karena memang menurut saya saya ngajak gitu ketika ada sebuah sarana pendidikan gitu yang sebenarnya dia bisa belajar banyak konsep termasuk kepemimpinan gitu. Diajarkannya ya tema kawan negaraku tadi adalah salah satu cara mengenalkan, tapi di realitanya kan tadi ada kunjungan juga ke kepala dusun. Nah, ini mungkin salah satu cara juga untuk memperkenalkan konsep kepemimpinan di antara mereka yang masih sangat belia ini, menurut saya gitu. Iya benar. Mungkin insya Allah nanti kita pertimbangkan. Iya. Tadi kan kita udah ngobrolin banyak banget ya Bu ya tentang pengalaman Ibu yang menjadi kepala sekolah selama 28 tahun tanpa henti. Walaupun gempa tetap lanjut loh gitu. Tetap lanjut gitu. Insya Allah masih sehat. Iya, terus cara Ibu menjadi seorang pemimpin, sistem yang dibentuk, bagaimana menyelesaikan masalahnya, apa yang harus dimiliki seorang pemimpin gitu. Udah ngobrol banyak hal. Mungkin saya minta saran atau mungkin untuk teman-teman juga, apa sih yang harus mungkin dipersiapkan atau harus dipunyai atau harus bagaimana untuk orang yang mau jadi kepemimpin atau sekarang sedang menjalani masa jabatan atau sedang menjalani kepemimpinan lah, dia jadi seorang pemimpin gitu Bu. Saran untuk seorang pemimpin apapun itu, termasuk pemimpin rumah tangga ya, kalian calon-calon bapak-bapak ini pemimpin rumah tangga itu loh. Janganlah menerapkan keegoisan sendiri gitu loh.
ditanya pendapat yang dipimpin, gitu. Tanya pendapat yang dipimpin. Jadi kalau seorang pemimpin itu memang tegas harus, tetapi tidak egois gitu loh, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, lihat kepentingan orang lain juga seperti itu. Dan seorang pemimpin janganlah sombong gitu loh. Dalam arti kalau seorang pemimpin itu sombong, teman-teman yang ada di lembaga ini mungkin tidak berani untuk ngomong aja udah sungkan. Dan walaupun pemimpin itu salah, tidak berani mau mengkritik. Kok lebih baik pemimpin itu bisa dikritik, bisa juga mengkritisi juga gitu, seperti itu. Jadi itu saran untuk seorang pemimpin. Ya, banyak yang kita dapat dari Bu Ida selama ngobrol kurang lebih berapa, 10 menitan mungkin, I don't know. Cuma kita ngelihat Ibu Ida tuh pemimpin itu harus punya ketegasan juga, harus bisa terbuka, menjalin komunikasi yang baik dengan anggota-anggota yang dia kepalai, juga harus tahu apa yang harus dia berikan kepada anggotanya. Dan tadi itu pemimpin itu nggak boleh sombong atau egois ya, mungkin lebih ke egois agar kepemimpinannya bisa berjalan bareng-bareng sama anggotanya gitu. Kita punya prinsip begini Mas, misalnya sapu lidi nih, kalau sapu lidi itu cuma satu, dia nggak bisa untuk menyapu. Jadi kok misalnya itu bareng bareng-bareng, jadi itu bisa untuk menyapu gitu loh. Filosofi sapu lidi. Filosofi sapu lidi ya. Jadi kan artinya kalau kita seorang pemimpin sendiri, misalnya saya di sini kepala sekolah TK Amal Kartini. Kalau tidak ada guru-guru tuh saya bisa jadi apa? Kan nggak bisa jadi apa-apa. Bisa jadi apa? Mungkin bisa kerja di lain, Bu. Iya. paling pergi meninggalkan TK ya. Iya, kan cari kerja yang lain. Jadi dalam arti gini, kalau TK Amal Kartini khususnya misalnya untuk berhasil, itu keberhasilan itu bukan milik saya sendiri, milik semuanya. Karena semuanya mendukung gitu loh. Misalnya saya punya ide, tetapi tidak didukung sama guru-guru yang di sini, ide itu tidak akan jalan gitu loh. Seperti itu Mas. Jadi dari tahun 1995 sampai sekarang alhamdulillah TK ini tetap eksis. Ya. Dan semoga akan terus eksis dan berkembang lebih baik gitu. Makasih Bu Ida atas waktunya, udah sharing-sharing tentang kepemimpinan. Kami dari kelompok 2 ya, pemimpinan. Rasa sangat terbantu, dapat banyak pencerahan juga, dan mungkin kita bisa kerjasama lagi di di proyek yang lain mungkin, atau kita bisa sharing-sharing, atau kami juga bisa bantu-bantu. Ibu kami juga siap kok kalau di calling untuk bantu sini, ready 24 jam gitu. Siap. Makasih udah nonton. Seperti biasa, template kata-kataku, kalau kalian suka silahkan di like, kalau enggak ya di dislike gitu. I don't care about that gitu, enggak peduli tentang itu. Yang penting kontennya jadi, semuanya terlaksana dengan rapi, dan mungkin Ibu bisa ikut closing kayak closingku gitu. Kalau aku closing tuh biasanya ngomong gini, stay positive vibes. Inggris susah ya, Inggris. Susah. Gini, kita bahasa Indonesia kan deh. Tetap dalam suasana dalam aura yang baik gitu. Tetap di aura yang baik gitu. Sampai jumpa di video lainnya. Kalau misalnya ketemu lagi ya, silakan tetap di aura yang baik. Oke, thank you, bye-bye. Sukses selalu. Ya, thank you, Bu.